Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Liana Nur Apriliani dari kelas 19 2A28 dengan NIM 192105117. Di sini saya akan membahas bab 1 pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, maksud dan tujuan, dan ruang lingkup. Dalam tema proyek kami, yaitu perancangan program transaksi alat musik. Yang pertama ada latar belakang masalah. Indonesia adalah negara yang terkenal akan keanekaragaman budayanya, salah satunya alat musik. Di era modern ini, musik dianggap suatu seni yang terpenting yang perkembangannya selalu mengikuti zaman. Bahkan, dengan adanya kemajuan teknologi pada saat ini, musik dapat dinikmati dengan mudah, baik melalui televisi, CD, MP3, dan lain sebagainya. Tidak hanya sebagai alat untuk menghibur, alat musik juga digunakan sebagai ladang usaha, kegiatan belajar mengajar di sekolah, pengiring ketika bernyanyi, dan masih banyak lagi yang menyebabkan alat musik banyak disukai oleh banyak orang. Yang kedua ada maksud dan tujuan. Maksud dari penulisan laporan ini adalah yang pertama, memberikan kemudahan kepada calon konsumen dalam mendapatkan informasi ataupun pembelian alat musik yang diinginkan tanpa harus mendatangi toko. Yang kedua, meningkatkan penjualan alat musik dengan mengikuti perkembangan zaman di era ini. Dan yang ketiga, dengan sistem penjualan online dapat mempromosikan alat musik kepada masyarakat pengguna internet sehingga dapat lebih mudah dikenal oleh masyarakat luas. Dan tujuan dari penulisan laporan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat tugas uji kompetensi atau final project pada program studi Sistem Informasi S1 di Universitas Bina Sarana Informatika Kota Sukabumi. Dan yang ketiga ada ruang lingkup. Untuk lebih memusatkan permasalahan yang ada dan agar tidak menyimpang dari pokok permasalahan, maka sistem ini dibuat hanya untuk membantu calon konsumen untuk bertransaksi barang tanpa harus mendatangi toko. Dalam laporan ini hanya akan membahas tentang transaksi alat musik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tasya Kirani Nur Anissa dengan NIM 19210718 dari kelompok 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang pseudocode dan flowchart. Yang pertama, pseudocode. Pseudocode adalah cara penulisan algoritma yang hampir mempunyai bahasa pemrograman. Namun, pseudocode ini ditulis lebih sederhana menggunakan bahasa baku yang mudah dipahami oleh manusia. Dan di sini bisa dilihat ada pseudocode dari kasus yang kami ambil dengan judul Program Toko Musik, berdeklarasi integer, char, ID barang, harga barang, jumlah, nama barang. Dengan isinya ada form pembelian alat musik, lalu input ID barang, input harga barang, input jumlah, input nama barang. Lalu select atau pilih nama alat musik. Di dalam option alat musik ini terdapat beberapa option value. Di antaranya ada djembe, angklung 18 nada 3 tabung, Yamaha gitar C40, kalimba, drum set, dan gamelan set. Jika memilih djembe, dan dapat dilihat di sini, akan muncul ID barang sekian dengan harga barang sekian. Lalu jika memilih angklung 18 nada 3 tabung, akan muncul ID barang sekian dan harga barang sekian. Lalu jika memilih Yamaha gitar C40, dapat dilihat akan muncul ID barang sekian dan harga barang sekian. Lalu jika memilih kalimba, akan muncul ID barang sekian dengan harga barang sekian. Lalu jika memilih drum set, dapat dilihat akan muncul ID barang sekian dan harga barang sekian. Lalu jika memilih gamelan set, akan muncul ID barang sekian dengan harga barang sekian. Lalu pada bagian output terdapat nama barang, lalu ID barang, dan harga barang. Untuk menghitung jumlahnya, yaitu sub underscore total sama dengan harga barang dikali jumlah. Lalu grand underscore total plus sama dengan sub underscore total, lalu n. Lalu pada bagian flowchart bisa dilihat mulai dari start, lalu yang tadi sudah disebutkan deklarasinya, lalu ini
proses input, yaitu ID barang, nama barang, dan harga barang. Lalu proses input jumlah barang yang akan dibeli. Setelah proses input akan masuk ke dalam proses penghitungan jumlah barang yang diambil apa saja, dan akan muncul harga tampil. Lalu end. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Calvin Salalahi dari kelas 19 2A 28 dengan NIM 19210828. Di sini saya akan menjelaskan sebagian pembuatan dari website yang kami buat. Dan ini merupakan tugas pembuatan aplikasi atau website penjualan alat musik dengan nama toko kami adalah Music Store. Untuk homepage-nya sendiri, di sini tersedia home, produk, dan informasi. Dan di sini ada menu judulnya, namanya Music Store. Di sini ada Instagram, Facebook, dan YouTube. Ini yang kami cantumkan adalah akun-akun resmi dari BSI. Dan di sini ada about, dan di sini penjelasan tentang musik. Di sini juga ada copyright dari kelompok 6. Dan di sebelah kiri ada codingan yang telah kami buat. Di sini kita menggunakan HTML CSS sederhana. Pertama kita buat bagian sederhananya dulu dari websitenya. Di sini kita buat UTF ini pembukanya. Lalu ini saya masukkan si website font awesome sehingga bisa muncul gambar seperti ini ada di sini Instagram, YouTube, dan Facebook. Lalu di sini yang saya cantumkan Instagramnya UBSI Sukabumi. Lalu yang saya cantumkan YouTube-nya BSI yang resmi. Lalu yang saya cantumkan kembali Facebook dari UBSI Sukabumi. Di sini codingannya menggunakan div all li-nya di dalamnya tercantumkan akun dari Instagram, YouTube, dan Facebook. Lalu di sini saya menggunakan font awesome. Di sini font awesome-nya saya menggunakan Instagram, Facebook, dan YouTube. Cukup diganti saja Instagram, YouTube, dan Facebook-nya. Nanti dia bakal memunculkan seperti di atas ini. Dan ini merupakan judulnya Music Store. Nah, ini merupakan website yang hadir. Jadi di sini tercantumkan indeks. Nah, indeks ini tuh terhubung ke Music Store dan Home. Jadi setiap kita pencet Music Store dan Home, dia akan muncul di sini dan di sini. Sama, dia akan tetap kembali ke sini. Lalu di sini ada produk HTML. Nah, untuk pembuatan produk HTML sendiri, jadi ketika kita membuat produk seperti ini, diberi tanda home, produk, dan informasi, kita membuat kembali si visual code HTML-nya. Jadi ada tambahannya lagi seperti indeks, informasi, dan produk. Kami sesuaikan namanya sehingga mudah untuk diingat. Lalu di sini ada banner. Bannernya ini kita letakkan di tengah. Di tengah seperti ini, Music Store website. Di sini ada contohnya. Contohnya ada di awal seperti ini, padding, margin, top. Nah, ini untuk Music Store ini. Lalu untuk medsos uli sesuaikan medsos uli. Nah, ini berarti merupakan settingan dari si ini Instagram, Facebook, dan YouTube-nya.
Lalu di sini masuk ke container dari si produk HTML dan informasi. Di sini width-nya 50%, margin-nya 0 dan auto, jadi dia auto gitu menyesuaikan dengan Music Store ini. Untuk header-nya dia ke kiri 15 px, jadi dia sedikit ke kanan. 0 px itu sesuai, jadi dia agak di tengah. Untuk warnanya sendiri merah. Di sini kami menggunakan latar warna merah dengan tujuan lebih menarik dan enak untuk dipandang. Untuk header di sini diberi tanda juga seperti header, about, dan footer sehingga kita dapat menemukannya dengan mudah. Headernya header itu yang tadi saya bilang, Instagram, Facebook, dan YouTube. Dia terletak di atas kiri dan menyesuaikan dengan websitenya, dengan layar dari komputer maupun HP. Jadi ketika kita geser seperti bagaimanapun dia akan mengikuti. Dia akan tetap di kiri atas. Di sini juga tersedia aktif banner. Nah, ini udah masuk ke informasi. Jadi begini tampilan sederhana dari home-nya. Kita masuk ke information. Nah, untuk informasinya sendiri cukup sederhana kami buatnya dan sangat mudah untuk dilihat dan sangat jelas ya. Di sini lengkap semuanya, ada kontak, Gmail dari toko kami, ada nomor telepon, ada shop open, waktu buka dari toko kami dari pukul 8 pagi hingga 9 malam. Lalu ada address juga di sini, alamatnya sendiri kita memasukkan alamat dari BSI, dan kontaknya ada Gmail dari musicstore gmail.com. Untuk nomor teleponnya sendiri juga ada lagi di bagian bawah sini. Lalu untuk si codingannya, sendiri tadi saya mengcopy bagian atasnya. Dari bagian atas ini semuanya saya copy, lalu saya pindahkan ke informasi sehingga saya tidak perlu mengulang. Dan selanjutnya untuk informasi sendiri, kami di sini membuat kotak-kotak seperti ini sehingga dapat memisahkan dan mudah juga untuk dicari. Di sini kami membuat kontak, shop open. Ini untuk codingannya TRTD. Ini H4 untuk ukurannya, ukuran dari kontak, dan P1 ini dia untuk jarak dari atas ke bawahnya. P1, P2, H4 itu ukuran dari si tulisannya. Dan di sini ada footernya, container. Saya copy juga ini copyrightnya. Sekian untuk presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Satriani dari kelas 19 2A28 dengan NIM 19210702. Di sini saya akan menjelaskan mengenai halaman produk di web kami serta codingannya. Sebelumnya saya minta maaf karena webcam saya sedang error, jadi tidak bisa ditampilkan. Lanjut ke pembahasannya. Di bagian pertama di sini ada script PHP yang akan digunakan di bagian keranjang saya di bawah sini. Nah, dari di sini kita skip dulu. Di sini ada include config.php. Include ini gunanya untuk menyambungkan suatu file PHP ke PHP lain. Seperti itu. Bedanya dengan require, include ini tidak akan mengganggu proses programnya.
Jadi ketika programnya error, programnya akan terus berjalan. Kita include di sini file config.php. Di file config.php ini ada sebuah script. Di sini script gunanya untuk mengkoneksikan antara file PHP-nya dengan si database-nya. Kita gunakan string con untuk nanti dipanggil. Lanjut ke bawah. Di sini ada dokumen type HTML. Di head-nya ada meta charset, ETF 8 dan lain-lain. Untuk title-nya kita ketik shopping chart. Lalu untuk styling di webnya kita menggunakan CSS. Untuk file CSS-nya ini kita buka dulu. Nah, seperti ini. Font yang kita pakai itu Poppins. Jadi seperti ini untuk styling CSS-nya. Kita lanjut ke produknya lagi. Lalu di bagian body, sini ada script. Script ini nanti gunanya untuk memanggil pesan ketika script ini dijalankan di sini sama di ininya nanti. Lalu ada div class container, div class product. Ada ini bagian atasnya, bagian atas halamannya nanti ada tombol home, ada tombol product dan tombol information. Linknya ini di sini. Lalu di heading pertama ada produk terbaru, ada div class box container, dan di sini ada script PHP lagi. Selanjutnya di sini ada script PHP, dimana ini berfungsi untuk mengambil informasi dari si database dari tabel produk dengan menggunakan MySQL query dari tabel produk. Kita hubungkan dengan ini string connection yang dari config ini. Lalu sini while string fetch product sama MySQL fetch assoc string select product, ini artinya kita melakukan perulangan untuk memanggil tiap item dari tabel produk ini. Nah, lalu kita tampilkannya di form ini menggunakan metode post. Image sort, image-nya dari folder image ini, yang ini satunya. Lalu echo kita tampilkan fetch produknya, fetch product image-nya. Lalu di sini juga kita panggil lagi fetch product nama, name, lalu price-nya juga fetch product price. Di sini ada input type number, ini untuk memilih berapa jumlah barang yang kita beli, minimal 1. Lalu di sini ada input type hidden, nama produk, image, value, PHP, echo, fetch product image, dan lain-lain. Nah, nanti di bawah si gambarnya nanti ada input type untuk submit, kayak tombol buat nambah ke keranjang. Nah, nanti keranjang yang ditambah itu kita masukin ke cart, add to cart. Nah, ini nyambung ke atas ke ini nih. Kita pakai iset untuk memeriksa suatu variabel itu diatur atau belum ya. Nah, kita deklarasikan product name sama pakai metode post product name, product price, dan lain-lain. Lalu ketika kita add to cart, si
barangnya kita langsung masuk ke database yang cart. Selanjutnya di sini ada div class shopping cart. H1 headingnya keranjang saya. Kita buat tabel. Untuk atasnya tabel headnya ada gambar, nama, harga, jumlah, total harga, dan juga beli. Lalu di tabel bodinya di sini ada script lagi. Script ini berisikan tentang pemanggilan informasi yang sudah ada di cart yang kita add ke cart di sini, yang udah ditambahkan keranjang kan masuk ke tabel cart. Nah, kita akan panggil semuanya di sini di script ini. Lalu dari script yang ini tadi kita bisa tampilkan cart yang telah kita bisa tampilkan item yang sudah ditambahkan ke tabel cart dan ditampilkan dengan ini menggunakan echo kembali fetch cart image, gambarnya ukurannya 100, lalu echo fetch cart namanya dan harganya. Nah, ketika kita telah menambahkan produknya, menambahkan itemnya, jika si item itu udah ada di kolom di tabel keranjang, nanti akan keluar message product already add to cart, dan jika belum ada maka insert into dimasukkan ke tabel cart dan akan keluar message product added to cart. Lalu di sini ada form action lagi, gunakan metode post, input type hidden cart ID, value-nya ini. Lalu ada input type number, minimal 1, di cart quantity, lalu tampilkan echo fetch cart quantity, dan ada input type lagi submit, namanya add to update to cart, value update plus option btn. Input type number ini berfungsi untuk mengubah jumlah item yang telah kita tambahkan sebelumnya. Misal kita udah menambahkan 3 item, lalu kita pengen mengubahnya menjadi 4. Ada tombol update, nanti akan berubah kuantitinya atau jumlahnya dan juga lain. Lalu di sini ada script lagi. Ini untuk menampilkan subtotalnya. Nah, si subtotal ini adalah perkalian dari harga dan jumlah yang ada di tabel cart. Lalu di sini ada href product php remove dari ID fetch cart ini berfungsi untuk menghapus item yang telah kita tambahkan. Lalu di sini ada class delete btn on click return confirm remove item from cart dan hapus. Ini nanti akan ada pesan jika kita mengklik remove atau hapus. Apakah Anda akan menghapus item itu dari cartnya? Jika iya, confirm. Jika tidak, kembali return. Lalu di sini ada script lagi untuk mencari grand total. Jumlah semua yang harus dibayar yaitu pertambahan dari subtotal semuanya. Jika misal tidak ada item sama sekali di tabel chart ini, maka akan ada tulisan no item added. Selanjutnya ini tabel bottom, call span-nya 4,
grand total. Ini untuk menampilkan dari grand total ada satu lagi ini href product php delete all. Ketika kita klik sama seperti yang di remove ini. Di sini kita bisa nge-delete all semua item yang telah kita tambahkan. Misal kita udah menambahkan semua item, tinggal dipencet hapus semua. Nanti semua item yang ada akan dihapus dari cart. Lalu di sini ada div class cart btn php. Ini untuk checkout ya. Misal kita si grand totalnya udah kelihatan lah. Kita bisa checkout jika kurang dari 1 atau tidak ada, maka itu akan disable. Jadi tidak akan bisa ditekan. Sekian untuk codingannya. Oh iya, lalu yang ini berfungsi untuk menampilkan pesan message yang tadi. Message ini dari script ini saat kita mengupdate item yang ada di cart, mengupdate quantity-nya, nanti akan keluar tulisan cart quantity update successful. Lalu ini if set remove ini digunakan untuk menghapus item yang telah di-add ke tabel chart yang kita klik melalui tombol ini dari perintah ini, di delete, dihapus dari tabel cart. Sama halnya dengan ini juga, ketika kita delete all, maka semua yang ada di tabel cart yang telah dimasukkan ke tabel cart akan di delete. Cukup sekian untuk program yang kami buat. Selanjutnya kita akan demokan langsung yang ada di localhost-nya. Kita buka browsernya. Ini udah masuk, belum ada item sama sekali. Ketika kita menambahkan tambah ke keranjang, maka produk add to cart seperti yang pesan tadi, dan akan masuk ke bawah sini. Kita tambahkan lagi juga angklung ada. Lalu ketika kita akan menambahkan item yang telah kita tambahkan di cart ini, misal seperti ini, nah akan berubah menjadi 40, akan berubah total harganya dan grand totalnya. Begitu juga jika terjadi, akan keluar cart quantity successfully add. Lalu ini ada hapus, tombol hapus. Untuk menghapus item yang ada di sini, kita coba tekan, akan keluar message seperti ini, remove item from cart. Jika kita cancel, maka itemnya tidak akan terhapus, dan kita oke kan akan terhapus. Kita coba klik OK, maka akan terhapus semua satu item yang kita select tadi. Coba kita tambahkan lagi. Nah, ketika kita menghapus semuanya, kita klik OK, maka semua item akan terhapus. Lalu ini ada tombol checkout. Nah, jika tidak ada item sama sekali, maka ini akan di disable. Atau jika setelah ada item, kita coba tambahkan, maka kita bisa klik tombol checkout-nya. Sekian dari saya tentang produknya. Terima kasih dan mohon maaf apabila kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gracia Rifda Wijonarko dengan NIM 19210537 akan membacakan bab 3 yaitu penutupan. 3.1 Kesimpulan.
Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan dari pembuatan perancangan program transaksi alat musik dapat menjadi alternatif pemecahan masalah diantaranya yaitu pertama, tidak mempersulit calon konsumen yang ingin berbelanja tanpa keluar rumah. Yang kedua yaitu lebih cepat diketahui oleh masyarakat luas karena menggunakan media online. Yang ketiga yaitu lebih praktis. Lanjut ke 3.2 saran. Setelah perancangan program ini dilakukan, terdapat beberapa saran yang dapat diterapkan untuk pengembangan program transaksi yang lebih lanjut. Diantaranya yang pertama yaitu lebih memperbanyak jenis alat musik yang akan dijual ke depannya. Yang terakhir yaitu menambah fitur lain selain home, product, dan information.